Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram Asyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin Syekhina wa mursyidina wa murabbi rohina Syai'ul lillahi lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa uswikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza may yattaqillah. Ma'syaral muslimin, ikhwatiyal kiram, para ikhwan akhwat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para santri, para ustadz, para hadirin semua, baik yang dari jauh maupun yang dari dekat. Alhamdulillah semuanya hadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkobah yang dibaca barusan adalah mangkobah yang ke-30, mangkobah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang ke-30 itu tadi disebutkan bahwa nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu di dunia jin sangat ditakuti. Jadi luar biasa. Jadi kalau misalnya ada penampakan, panjenengan semua takut, langsung aja sebut nama beliau, insya Allah itu jin akan terbirit-birit lari. Dan banyak para ikhwan yang sudah membuktikan. Kalau ada orang kesurupan, ketempelan itu, sebut saja itu namanya, nama beliau, insya Allah akan langsung lari. Tapi lebih lengkapnya ke yang saya pakai itu tawasul secara lengkap, secara utuh itu, mulai dari ila hadratin Nabiul Mustafa gitu. Nah nanti di situ itu nanti kan ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang keberapa itu. Nah itu nanti pas di situ itu intinya saya cerita pernah dulu waktu almarhum Bapak Negro Kiswantoro sedang sakit dirawat di Panti Rapih, waktu itu sudah mendekati ajalnya, itu sedang di apa namanya yang darah dialirkan itu namanya bukan dicuci darah itu loh, yang ya pokoknya itu cuci darah itu. Jadi masuk ke ruangan kemudian darah masuk dalam kondisi beliau sudah tidak sadar. Nah saya datang kemudian dipersilakan oleh keluarga dan diizinkan oleh pihak rumah sakit untuk mendekati beliau. Saya pegang itu enggak apa-apa. Kemudian saya tawasul biasa, kalau saya datang pasti saya tawasul ila hadratin Nabiul Mustafa sampai yang itu ila arwah ahli silsilatul qadiriyah wa naqsabandiyah jami'al turki khususon ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Langsung bergetar guncang luar biasa, sampai ini selang-selangnya itu protol semua. Itu kejadian luar biasa dan para perawat itu kaget, ada apa ini, ada apa ini. Saya juga takut. Nah akhirnya saya berhenti, nggak diteruskan itu tawasulnya. Nah terus saya matur sama Pak Wafiuddin, Pak Kiai Wafi, itu gini-gini Ustadz. Oh itu harusnya terus saja itu. Ya saya kan nggak tahu, takut, udah ada getaran luar biasa, gejolak, terus protol semua, lepas semuanya, akhirnya dipasang ulang jadi tentram. Nah itu saya membuktikan artinya ada efek yang luar biasa itu tawasul. Maka jangan main-main. Itu kalau ada apa-apa yang urusan-urusan gaib-gaib itu tawasul aja.
lengkap, itu luar biasa. Kemudian juga kalau ada yang kesurupan itu nggak ada doa lain saya. Misal dipanggil, oh, Pak Yai ada yang kesurupan, ya sudah itu bacakan aja itu tawasul. Nanti pada kuncinya di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Nah di situ itu mangkobah yang ke-30. Kemudian mangkobah yang ke-31 itu ikrar dari pengakuan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di hadapan Rasulullah di makbarah beliau ketika beliau ziarah kubur, mengatakan dzunubi kamaujil bahri bal hiya akbaru kamithil jibali summi bal hiya akbaru walakinnaha indal karimi idza afa janahum minal bu'udi bal hiya asgharu. Itu artinya apa? Pengakuan itu. Dzunubi, dosa-dosaku ya Allah, itu laksana gelombang samudra besar, gelombang samudra yang tsunami itu, luar biasa besarnya. Bal hiya akbar, bahkan lebih dari itu. Kamitsli jibali syummi, selaksana gunung di Sam, Syria. Bal hiya akbar, dia lebih besar lagi dosanya itu. Akan tetapi walakinnaha, akan tetapi indal karimi, di haribaan zat yang maha mulia, idza afa, ketika sudah berkenan mengampuni, janahun minal bu'udi bal ya aswaru, dosa yang besar itu hanya kecil saja, bahkan lebih kecil dari sayapnya nyamuk. Nah itu artinya ada isyarat bahwa kalau kita mempunyai dosa yang besar. Kemarin ada yang tanya, zolim, katanya Allah nggak mengampuni dosa orang yang berbuat zolim, gimana? Saya jawab, itu orang yang kafir. Kalau kita yang masih punya la ilaha illallah, sebesar apapun kezoliman kita, dosa kita, datanglah kepada Allah, insya Allah akan kita dapati Allah itu ghafurur rahimah, maha pengampun, maha pengasih. Itu Abdul Qadir mengaku seperti itu. Nah, kaitannya dengan saat ini para jamaah sekalian, sekarang ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah. Dzu itu artinya yang memiliki, yang mempunyai. Al-Qa'dah itu dari kata qa'ada yaqa'udu, artinya duduk. Jadi Dzulqa'dah itu bulan yang mempunyai duduk-duduk. Kenapa disebut seperti itu? Karena pada zaman dahulu, pada bulan ini, orang-orang Quraisy Makkah sedang duduk-duduk santai di rumah masing-masing, istirahat dari aktivitasnya sepanjang tahun. Apa aktivitas kegiatan orang-orang Quraisy Makkah? Itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Quraisy. Nah, orang Quraisy itu mempunyai surat khusus itu. Kalau orang Jawa enggak ada surat Al-Jawi, itu enggak ada. Kalau Al-Quraisy ada surat Al-Quraisy. Itu suku Quraisy Makkah itu. Nah, digambarkan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilaf, karena ilaf itu kebiasaan, tradisi. Quraisy, orang Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Ilafihim, kebiasaan mereka rihlah. Rihlah itu perjalanan, mengadakan pengembaraan, perjalanan musafir, syita'i pada musim dingin, wassoif dan musim panas. Itu kebiasaan orang Quraisy. Tradisi orang Quraisy sepanjang tahun itu selalu mengadakan perjalanan, pengembaraan, rihlah pada musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin mereka berbondong-bondong ke arah selatan, daerah Yaman dan sekitarnya. Kalau musim panas mereka ke arah utara, daerah Syria, daerah Yordan, daerah Palestina, Israel itu. Nah itu kalau musim panas mereka ke sana. Ya, jadi sepanjang tahun begitu.
Kalau dingin ke selatan, kalau panas ke utara. Nah, khusus untuk bulan Dzulqa'dah ini mereka berhenti istirahat. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka cari, mereka selalu berkelana, berrihlah itu. Nah, ada dua golongan di sana. Menurut sejarah itu ada catatan sejarah bagi golongan bawah, masyarakat kelas bawah, itu mereka berkelana mengembara itu dalam rangka melakukan pengembalaan. Jadi mengembala ternak, mengembala kambing, mengembala unta. Itu kita tahu bahwa di Mekah itu tidak ada rumput pun yang tumbuh, karena tandus kering yang ada itu hanya pasir, dan gunung-gunung itu isinya pasir dan batu. Enggak seperti sini, ada gunung tapi subur sekali. Walau sana itu gunung-gunung, gundukan-gundukan, isinya hanya batu dan pasir saja. Jadi sepanjang mata memandang itu yang ada hanya pasir dan batu. Tandus sekali, enggak ada tumbuhan-tumbuhan. Nah, kalau begitu bagaimana bisa hidup? Nah, maka karena tuntutan supaya bisa menjamin keberlangsungan hidupnya, maka mereka melakukan pengembaraan itu. Nah, bagi orang-orang yang kelas bawah ya punyanya ternak, atau bahkan ternak itu bukan miliknya sendiri, miliknya orang kaya, kemudian dia buruh untuk mengembala. Jangan dibayangkan ya mengembala seperti di sini, kalau pagi diberangkatkan, dicancang di tempat rumput-rumput, nanti sore masukkan ke kandang, enggak. Nah, itu berbulan-bulan. Oh, ada kabar sana, kalau sekarang ini misalnya daerah sana itu turun hujan ini, berarti rumput bisa tumbuh, digiringlah ke sana itu ternak sampai habis, pindah ke tempat lain, terus begitu pindah-pindah. Itu sepanjang tahun. Kemudian bagi golongan yang atas, kelompok yang ekonominya atas, menengah ke atas, itu mereka juga melakukan pengembaraan, melakukan rihlah itu. Kegiatannya, aktivitasnya adalah berdagang. Ya, maka kita kenal bahwa ada kafilah-kafilah Arab itu yang rombongan-rombongan pedagang itu kan banyak. Mereka lakukan itu karena untuk menjamin keberlangsungan hidup. Nah, jadi dua itu, baik kalangan bawah maupun kalangan atas, mereka mempunyai kebiasaan yang sama, yaitu mengembara ke arah selatan dan ke arah utara, itu di dalam rangka melakukan, mencari jaminan keberlangsungan hidup, agar hidup ini tetap berlangsung. Nah, jadi ada dua kebutuhan sebenarnya yang paling pokok, yaitu kebutuhan perut. Ini perut ini kalau nggak diisi bahaya luar biasa ini. Maka harus ada jaminan makanan. Nah, maka mereka mengembara. Ada yang mengembala, ada yang berdagang. Tujuannya itu. Kemudian kebutuhan yang kedua itu kebutuhan akan terjaminnya keamanan. Sebab kalau perut kosong itu orang bisa nekat loh, bacok, ikut bisa maling, bisa ngerampok. Itu karena pengaruh perut. Nah, maka di dalam kegiatan mereka ini pun tidak terlepas dari bahaya-bahaya tersebut. Maka yang terjadi adalah dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan agar terbebas dari bahaya kelaparan dan terbebas dari bahaya ketakutan. Nah, itu yang mereka cari di dalam pengembaraan itu. Nah, maka di akhir ayatnya itu yang kita perhatikan, yang menjadi pelajaran kita bulan Dzulqa'dah ini, fal ya'budu rabb hadzal bait. Fal ya'budu, maka hendaklah mereka itu, orang-orang Quraisy itu menyembah, beribadah, menghambakan diri, mengabdikan diri. Rabba, pada Tuhan yang memelihara, yang memiliki dan memelihara apa? Al-bait, rumah, yaitu Ka'bah. Jadi hendaklah mereka itu menyembah, menghambakan diri, beribadah kepada Tuhan, zat yang memiliki dan memelihara Ka'bah atau Baitullah ini. Kenapa? Karena allazi at'amahum, karena zat itulah, Allah yang memiliki Ka'bah itulah, at'amahum, yang memberikan mereka makan, minal ju, yang membebaskan mereka dari bahaya kelaparan,
wa amanahum, dan menjadikan mereka aman, minal khauf, dari ancaman rasa takut. Nah, jadi dua kebutuhan itu sebenarnya yang memenuhi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Maka harus dikembalikan ke asalnya. Nah, maka pelajarannya jamaah sekalian, ketika orang-orang Arab, khususnya orang-orang Quraisy, pada bulan ini sedang istirahat, bahasa kitanya mudik itu. Kalau orang-orang kita kan di hari-hari biasa kerja di kota-kota, di Jakarta, di mana-mana gitu. Begitu hari raya atau akhir tahun mudik ke kampung halamannya. Nah, ini mudiknya bulan Dzulqa'dah kalau sana. Artinya mereka mengistirahatkan diri dari gegap gempitanya kehidupan materi, kehidupan dunia. Istirahat dulu, jangan mikir dunia terus. Itu pelajarannya. Untuk apa? Kembalikan jiwa ini ada yang memiliki, ialah Allah Azza wa Jalla. Maka menyembahlah kepada Allah. Nah, itulah konsep sebenarnya hidup yang seimbang. Jadi, nah itu kan gambaran yang paling sederhana. Kebutuhan manusia yang berupa tuntutan untuk bebas dari rasa lapar, kelaparan, bahaya kelaparan, dan rasa takut itu nanti muncul di dalam dunia modern ini. Kalau yang takut itu nanti muncullah yang disebut dengan munculnya birokrasi pemerintahan negara dan sebagainya. Kemudian yang untuk membebaskan diri dari bahaya kelaparan, urusan perut, maka muncullah korporat-korporat, perusahaan-perusahaan, bisnis-bisnis. Nah, maka kita saksikan kan dalam realitanya dua hal itu tidak pernah terpisah. Jadi yang namanya kekuasaan itu selalu berdampingan dengan usaha bisnis. Orang-orang pembisnis itu selalu mendekat kepada penguasa. Dua ini selalu sejoli. Karena memang sunatullahnya begitu. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dari lapar dan dari rasa takut. Dua kebutuhan ini melekat pada diri manusia. Ketika muncul dalam bentuk yang modern seperti sekarang, ada kekuasaan, ada birokrasi, ada pemerintahan, ada negara, maka di sisi lain pasti ada usaha-usaha bisnis, ada usaha-usaha perusahaan, korporat, dan seterusnya. Itu sunatullah. Maka nggak usah protes-protes. Kalau kita ingin ya ikut aja, tapi kalau enggak ya sudah. Nah, pelajarannya adalah sejauh manapun kita bergelut urusan-urusan dunia itu, baik urusan politik untuk mencapai kekuasaan maupun urusan-urusan bisnis untuk mencapai tingkat ekonomi yang tertinggi, mempunyai kekayaan yang berlimpah, jangan lupa istirahatkanlah badan ini. Kalau terlalu diforsir nanti kita akan capek, akan menjadi stres. Tuh lihat orang-orang yang hidupnya selalu untuk dunia, stres karena tidak ada penyejuk jiwa. Maka istirahatlah 1 bulan ini. Kalau orang Quraisy 1 bulan istirahatnya. Kalau kita ahli thariqah setiap saat itu harus istirahat. Nah, lalu bagaimana dunianya? Dunia tetap di dalam genggaman, tapi kalbu ini harus diistirahatkan dari pengaruh-pengaruh dunia ini. Nah, biar dunia ini kita genggam terus nggak apa-apa, bekerja tiap hari, berpolitik tiap saat, bisnis setiap saat, tidak apa-apa dalam genggaman tangan. Tetapi kalbu kita endapkan, mengendap, istirahatkan dari semua pengaruh-pengaruh itu sehingga ada keseimbangan. Itulah Dzulqa'dah. Duduk ini kalbunya, jadi tidak ngongso. Dari pagi, bahkan sebelum pagi itu ya sebelum fajar itu kan belum pagi itu sudah mikir dunia, sudah keluar. Nanti sampai habis sore, jadi seharian itu nggak menyaksikan indahnya dunia, hanya untuk mikir urusan dunia. Yang terjadi apa? Stres. Nah, capek itu diri ini kalau dibikin seperti itu. Maka duduklah itu yang namanya kalbu. Nah, kalau ungkapannya yang Al-Hikam itu apa? Itu arif nafsaka dan seterusnya, itu lupa ya, dulu apal. Nah, istirahatkan dirimu itu Dzulqa'dah.
Qa'dah. Nah, maka kalau sudah bisa menyeimbangkan antara kolbu ini sedang sareh, orang Jawa bilang sareh ya, duduk Dzul Qa'dah, kemudian tangan ini tetap menggenggam dunia, nah insya Allah itulah terjadi keseimbangan. Apapun yang kita lakukan untuk kepentingan dunia, untuk politik, untuk bisnis, untuk perusahaan, untuk lembaga, untuk pemerintahan dan sebagainya, tetap jalan dan semangat. Tetapi begitu ada Allahu Akbar, adzan, langsung tentram, datanglah ke masjid, nggak ada yang telat. Nah, itu konsep hidup Islami yang luar biasa. Itu lihat kalau di Madinah, di Makkah itu sibuk orang berdagang di jalan-jalan di mana-mana. Begitu Allahu Akbar, semuanya tutup, langsung tutup, berduyun-duyun ke masjid. Walaupun yang agak malas-malas ya terlambat nanti sholatnya kebagian di halaman aja. Tapi kan sudah tutup semuanya, istirahatkan semuanya itu dan menuju kepada menyembah Allah, zat yang memberikan jaminan hidup dari bebas dari ketakutan dan dari kelaparan. Itu diakui semua. Kalau di Geger Kalong itu dipraktekan di tempatnya Agim itu, di depannya ada supermarket, ada apa, atau di bisnis, begitu adzan langsung tutup semuanya, karyawannya keluar masuk ke masjid semua. Nah, itulah cerminan dari pengamalan bulan Dzulqa'dah yang suratnya itu adalah surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini dan kita mempunyai hidup yang tentram dan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama